pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kami. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari angkat tangan kanan kita sama-sama katakan Allah yang bela. Allah yang bela hari pemenang dalam segala pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari cepat Tuhan katakan. Bukan di dalam kesombongan, bukan juga di dalam ekspansi dari denominasi. Dulu gereja-gereja itu wilayah yang ada di Asia. Setidaknya Asia kecil. Lalu Paulus membawa ke Galatia, mulai masuk ke Eropa. Sejak saat itu saya mempelajari Injil itu berjalan dan berlangsung. Ibaratnya kaki Dian itu tidak pernah menjadi pekabaran Injil yang semrawut. Semua dikerjakan dengan sangat baik oleh Allah sendiri. Sampai kemudian ketika revival besar-besaran terjadi di Amerika, sebetulnya sejarah revival modern itu dimulai dari 1901 di Cape Town, 1902 itu di Wales, 1903 itu di Pyongyang, itu semua revival. Lalu kemudian yang terakhir itu ada di Azusa Street, lalu yang terakhir di Indonesia di Soe.
1964, di mana air berubah menjadi anggur. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sedang berada di dalam, saya mau katakan, gereja Injili yang berdarah. Kadang-kadang berdarah bukan karena kita saling bertengkar, meskipun nanti produknya, hasilnya adalah perpecahan. Tetapi saya setuju dengan Wells, karena Wells ingin mengatakan, mari kita berhati-hati jangan sampai kita bisnis gospel, lalu kemudian kita memperdagangkan Kristus melalui denominasi kita. Sekarang orang lebih bangga dengan denominasi gereja ketimbang bangga bahwa di gerejamu itu ada kerajaan Allah. Koreksi seperti ini sangat diperlukan karena saya kira Sinode Gereja Betani Nusantara sebuah, saya sebut saja dengan newcomer ya, pendatang baru yang berada di tengah-tengah kepusparagaman gereja-gereja yang saya kira juga berada dalam kompetisi yang seringkali terjebak kepada situasi yang kurang sehat. 3 bentuk gereja populer di dunia hari ini. Yang pertama adalah gereja-gereja konservatif yang masih pakai jubah toga, yang masih doa Bapa Kami, lagu him dari buku nyanyian. Di gereja masih ada salib, di gereja masih ada mimbar. Dan juga simbol-simbol dari sakramental itu masih dimunculkan di dalam gereja. Tapi gereja ini mulai tergerus dengan hadirnya gereja yang saya sebut dengan sensitive seekers, pencari peka. Gereja pencari peka adalah gereja yang tanpa jubah pendeta, gereja yang tanpa stola, gereja yang tanpa kolar, gereja yang hanya ada seperti gambaran-gambaran saudara melihat konser musik. Dan itu pelopornya ada dari gereja di Willow Creek. Pendeta yang sohor bernama Bill Hybels bawa ke Indonesia. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, saya ingatkan hasil produk dari gereja-gereja seperti itu yang menghasilkan gereja-gereja super, mega church, pada akhirnya satu demi satu tumbang. Kalau saudara lihat bagaimana di Korea, saudara lihat bagaimana di kawan saudara, saudara melihat juga di Crystal Cathedral. Bagaimana Robert Schuller itu memiliki anggota yang ratusan ribu orang. Pada satu kali anak dari Robert Schuller, dia bicara di televisi di Amerika dan mengatakan, kami pilot. Kenapa bisa begitu? Kenapa gereja-gereja yang menyebutkan diri mega church dengan puluhan ribu jemaatnya rontok satu demi satu? Karena Tuhan tidak mau kita sedang mengumpulkan orang. Tuhan mau kita menyebarkan orang. Itulah gereja. Sempat tadi saya lihat di ADART dari Sinode Gereja Betani Nusantara dan saya kira saya sependapat. Sinode ini ada untuk hadir tidak saja di seluruh Indonesia tapi di dunia juga. Dan untuk itu saya angkat topi buat saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, compassion ini menjadi sangat penting ya, belas kasihan. Kita melihat orang dan saya menolak paham yang berkali-kali seringkali dipopulerkan. Tak kenal maka tak sayang, itu bukan Kristen. Kristen mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Kenal apa enggak kenal, sahabat apa enggak, satu suku apa tidak, kasihi dia. Dan inilah yang seharusnya menjadi bagian keutamaan gereja. Saya bersyukur di Jakarta ada gereja-gereja yang sekolah STT yang didirikan oleh gereja-gereja China. Gereja-gereja yang dicambuk di China, di Tiongkok, bergerak di bawah tanah. Dan mereka membuat Maimon Biblical seminari di Jakarta dengan Hora Academy. Dan saya ketemu dengan mereka dan mereka berkata, kami tidak mungkin dirikan sekolah di China. Hilang kami, lenyap. Tidak bisa kami tahu kemana hilangnya. Dulu kerja paksa. Tapi sekarang dibunuh kami tidak tahu.
Dan sekarang mereka mulai keluar dari China. Saya menulis artikel, mari belajar dari pendeta yang tubuhnya penuh cambuk dunia. Mereka bukan berteori, mereka pasang badan untuk bagaimana Injil. Kalau saudara ambil tema The Great Harvest. The Great Harvest ini harus menunjukkan kepada kita sikap untuk bayar harga. Saudara masih ingat seorang penginjil misionaris Amerika yang ada di Ekuador bernama Jim Elliot. Umurnya masih muda, dia meninggal dunia dibunuh oleh suku terganas di dunia, suku Wada yang ada di Ekuador. Begitu dia mendarat, dia ditombak oleh panglima dari tentara suku Waana ini. Dan saudara tahu, ketika Jim Elliot meninggal dunia, Amerika gempar, masuk ke majalah Time, dan majalah Time mengatakan pada waktu dia dihadang oleh pasukan dari suku Ekuador ini, suku yang belum kenal Yesus. Di pinggang Jim Elliot itu ada pistol. Dia tidak gunakan. Dan dia pasang badan dia untuk mati demi Kristus. Ceritanya berakhir belum? Istrinya yang masih muda, kurang lebih 24 tahun dengan anaknya. Mari kita lanjutkan tugas Papa. Dan mereka pergi ke Ekuador. Mereka ketemu dengan pembunuh suaminya. Pada waktu istrinya bernama Jane, dia ketemu dengan panglima yang membunuh suaminya. Dia berkata, engkau yang lalu membunuh suamiku. Tapi tahukah kamu kenapa suami saya tidak melawan? Sebenarnya dia ingin mengucapkan satu kalimat. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan sejak saat itu satu suku di Ekuador menjadi suku yang mengikut Yesus. Karena ada orang yang berani pasang badan. Saya percaya nama dari Nusantara, Nusa dan Antara, itu menunjukkan saudara tidak boleh ngetem di tempat. Saudara harus bergerak. Saudara harus ada di mana-mana. Bukan bawa nama sinode. Tetapi saudara membawa nama Yesus Kristus. Injil keselamatan itu. Ada seorang penginjil kawan saya datang di Papua. Lalu kemudian dia bikin KKR Papua di hati. Lalu dia baptis banyak orang Papua yang sudah bergereja. Dan dia berkata ketika banyak orang protes kepadanya, dia mengatakan, "Oh, bukan saya curi domba, tapi domba Anda makan di rumput saya." Hei, kalau di tempat itu sudah ada gereja, sudah ada jemaat, ingat kode etik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tuhan tidak memerintahkan saya pergi di tempat yang Allah patok buat mereka. Dan Tuhan mau saya pergi lebih jauh lagi dari tempat yang tidak dipatok untuk kami. Harus begitu. Jangan hadir, makanya banyak kawan-kawan saya mengatakan gereja Injil ini seperti restoran Padang. Bikin di mana-mana, udah ada gereja, sampingnya bikin lagi restoran Padang. No. Sampai hari ini puluhan tahun saya jadi gembala. Saya tidak terpanggil untuk menjadi gereja yang besar. Tapi Tuhan mengizinkan saya membentuk, membimbing 21 pendeta dan penginjil untuk menjadi misionaris-misionaris. Gereja kami kecil, tapi 17 pendeta yang militan. Mereka pergi. Gereja bukan untuk kumpulkan orang. Gereja kumpulkan orang. Isi Alkitab hanya 2. Yesus berkata, "Come to me." Dan dia berkata juga, "Go, let my people go." Akhirnya ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan. Biasanya sidang raya ini kita menyusun program kerja. Tapi begini ibu bapak, nomor 1 adalah kasih Kristus. Nomor 2 adalah doktrin. Nomor 3 adalah organisasi.
Jangan organisasi nomor 1, doktrin nomor 2, kasih Kristus nomor 3. Kenapa saya taruh di nomor 1? Kalau kita berbeda organisasi, kalau kita berbeda doktrin, kita masih diikat oleh kasih Kristus. Tapi kalau kasih Kristus kita taruh di bawah, kita beda doktrin. Berhati-hatilah, hari ini 30 Juni saya ingatkan. Jangan ada di antara saudara yang terpecah lagi. Karena tidak setuju dengan ini, tidak setuju dengan itu. Jadikan gereja dari Sinode Gereja Betani Nusantara kasih Kristus lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur. Jikalau bukan karena Tuhan, Sinode Gereja Betani Nusantara tidak hadir. Tetapi ini bukan hadir karena yang lain Alfa. Ini hadir karena untuk menggenapi pekerja sedikit. Sementara tuayan begitu luas. Di mata-Mu Engkau memanggil terus para pekerja yang punya komitmen, yang memiliki compassion. Agar mereka boleh pergi melakukan penuaian. The great harvest ini merupakan sebuah tugas yang sangat suci. Biarlah kami ingin melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Berkati sidang raya pertama dari Sinode Gereja Betani Nusantara. Pelayan-pelayan-Mu, para pengurus, kiranya semua yang dibahas di tempat ini tidak pernah ada celah untuk menonjolkan diri kami. Tapi hanya untuk Yesus dan bukan sebuah kata-kata kiasan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat Penebus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.